Halo semuanya, ketemu lagi di channel CP. Kali ini kita akan membahas tentang KTP atau biasa disebut Kartu Tanda Penduduk. Oke semuanya, KTP. Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau elektronik KTP adalah kartu tanda penduduk yang dibuat secara elektronik dalam arti baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program eKTP dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP nasional di Indonesia yang mungkin seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin membuat curang dalam hal-hal tertentu dengan menggandakan KTP-nya. Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan pemerintah elektronik serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasis teknologi, yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau eKTP. Untuk itu, membuat sistem informasi yang kompleks seperti eKTP tentu dibutuhkan proses yang tidak sebentar, dana yang banyak, kendala dan pro kontra dari berbagai pihak. Pengertian eKTP atau biasa disebut juga dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau elektronik KTP adalah kartu tanda penduduk yang dibuat secara elektronik dalam arti baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program eKTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011. Nah, sebelum kita melanjutkan apa itu KTP dan sistemnya bagaimana, terlebih dahulu kita melihat sejarah pertama KTP yang ada di Indonesia. Oke semuanya, mari kita simak. Sejarah eKTP. KTP pertama yang ada di Indonesia yaitu KTP zaman penjajahan Belanda. KTP ini diberlakukan di zaman penjajahan Belanda. Ketika itu, KTP disebut dengan sertifikat kependudukan. Tanda pengenal ini dikeluarkan oleh pejabat Hindia Belanda yang disebut juga Hof van Vleeswijk atau kepala pemerintahan wilayah pada masa ini. KTP dicetak di sebuah kertas yang berukuran 15 x 10 cm. Untuk mendapatkan identitas ini, seseorang harus membayar administrasi sebesar 1,5 gulden atau sekitar 9.700 di harga sekarang. Wow, KTP dahulu berbayar ya semuanya. Kedua, KTP zaman penjajahan Jepang. Ketika Jepang menjajah Indonesia dan menggantikan kedudukan Belanda, mereka mengubah sistem administrasi kependudukan. Salah satu cara mereka adalah dengan mengubah KTP dengan KTP baru. KTP versi negara Sakura ini disebut dengan KTP propaganda, sebab sebagian kependudukan memegang kartu ini secara tidak langsung menyatakan dirinya setia terhadap kepemimpinan Jepang di Nusantara. Ketiga, KTP di awal kemerdekaan 1945. KTP pada masa ini disebut dengan Surat Tanda Kewarganegaraan Indonesia. Kartu ini dicetak di atas kertas tanpa laminating. Kartu ini berlaku sejak 1945 hingga tahun 1977. Penulisan pada KTP ini pada yang berupa ketika mesin ketik, namun ada pula yang bertulisan dengan tangan. Kala itu, KTP di masing-masing daerah di Indonesia berbeda. Pada zaman itu, orang-orang menggunakan sarung kulit untuk menyimpan KTP. Keempat, KTP periode 1967 sampai dengan 1970. Desain KTP Indonesia mengalami sedikit revisi, namun KTP ini hanya bertahan selama 3 tahun saja. Di KTP ini, Kepala Urusan Pendaftaran Penduduklah yang membubuhkan tanda tangannya untuk legalitas. Kelima, KTP laminasi. Periodenya adalah sejak tahun 1978 sampai dengan 2003. Belangko kertas kemudian dilaminasi atau laminating plastik
stempel asli, pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT RW, foto diletakkan dan ada nomor serial khusus, tanda tangan, cap jempol dan hanya berlaku di kabupaten kota. Keenam, KTP kuning periode 2002 hingga 2004. KTP berikut ini tidak mengalami banyak perubahan dibanding KTP sebelumnya, hanya saja lembaran data identitas pemilik berubah menjadi warna kuning, sama dengan ketentuan sebelumnya. KTP kependudukan Jakarta ditandatangani oleh lurah, sementara KTP penduduk luar Jakarta disahkan oleh camat. Ketujuh, KTP nasional. Pada periode ini, KTP disebut dengan KTP nasional karena suatu daerah dengan daerah lain tidak memiliki perbedaan warna ataupun lambang. KTP ini berlaku sejak tahun 2004 hingga tahun 2010. KTP ini dicetak dengan bahan dasar plastik. Pengawasan KTP ini dilakukan dari mulai pihak RT, RW hingga jenjang di atasnya. Tidak seperti KTP versi sebelumnya, KTP ini boleh dipakai di seluruh Indonesia. Oke semuanya, dan yang terakhir adalah e-KTP atau yang biasa kita sebut elektronik KTP, yang mungkin saat ini kita sudah gunakan dan mungkin saat ini sudah ada di dompet kalian semuanya. KTP yang sempat menimbulkan kontroversi ini mulai berlaku sejak 2011. Dari segi bentuk, KTP ini tidak mengalami banyak perubahan dari versi sebelumnya. Namun, KTP ini dilengkapi dengan microchip sebagai tempat penyimpanan data. KTP ini memiliki metode identifikasi yang akurat hingga berlaku secara internasional. Nah, semuanya itulah persingkat perjalanan KTP yang ada di Indonesia. Nah, semuanya setelah kita tadi membahas tentang sejarah perjalanan dari masa ke masa KTP yang ada di Indonesia, kali ini kita coba untuk mengenal nomor induk KTP yang tertera pada KTP kita. Nah, angka yang pertama itu terisi 16 digit. Tapi, tahukah kamu arti dari 16 digit itu? Nah, dari sini kita akan membahas tentang angka 16 tersebut. Nah, di depan kita, di layar teman-teman semuanya sudah ada e-KTP. Nah, kita akan bahas sedikit nomor tersebut. Nah, nomor pertama ada 2 angka, yaitu mengenal dengan kode provinsi. Ya, angka ke-12 itu adalah kode provinsi. Kemudian angka 3 dan 4, kolom 3 dan 4 itu kode kabupaten. Kemudian yang berikutnya ada kode kecamatan. Setelah diikuti oleh kode kecamatan, masuklah di tanggal lahir kita, bulan lahir kita, tahun lahir kita. Kemudian ada nomor urut di kecamatan yang mempunyai tanggal lahir yang sama. Kedua yang terakhir itu akan mencantumkan bahwa kita berada di kecamatan yang memiliki tanggal lahir yang sama. Nah, kemudian yang kode yang terakhir itu ada angka 3, itu adalah urutan kita berada di urutan keberapa di nomor KK. Oke semuanya, mungkin penjelasan saya ini sudah sedikit dipahami. Dan kemudian kita akan mengenal lagi bahwa KTP ini memiliki juga yang namanya foto, tanda tangan elektronik, dan tercantum di data diri kita pada kartu tanda penduduk ini. Untuk alur pembuatan e-KTP, Anda cukup membawa fotokopi kartu keluarga Anda ke kantor kelurahan atau dinas dukcapil, lalu kemudian ambil nomor antrian dan tunggu hingga dipanggil ke loket. Kemudian petugas memverifikasi data kependudukan dan memotret Anda. Lalu, Anda melakukan perekaman sidik jari, tanda tangan, dan retina mata pada alat yang sudah tersedia. Kemudian, petugas memberi Anda tanda bukti pengurusan e-KTP dan mempersilahkan Anda untuk pulang, tapi biasanya petugas itu mempersilahkan Anda untuk menunggu juga
untuk dicetak beberapa menit saja, tergantung kondisi jaringan dan alat yang tersedia di sana. Misalnya ketersediaan belangko ataupun tinta dari eKTP tersebut tersedia, itu mungkin bisa jadi dalam 1 hari. Oke semuanya, itulah tadi penjelasan tentang eKTP atau elektronik kartu tanda penduduk. Sebagai kesimpulan dari saya, eKTP adalah suatu kartu tanda penduduk yang dibuat dari mesin elektronik dan ditulis dengan data digital. eKTP sengaja diadakan guna untuk memudahkan pemerintah dalam mengambil data penduduk, karena dengan eKTP, pemerintah bisa langsung melihat data dari KTP elektronik tersebut tanpa harus menunggu data yang harus disensus terlebih dahulu. Pembuatan eKTP membutuhkan proses yang sangat panjang, dana yang tidak sedikit, dan pro kontra yang memiliki kelemahan dan kelebihan serta berbagai kendala yang dihadapi. Oke, demikian dulu penjelasan saya tentang KTP untuk sesi kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat tentang KTP, dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan channel ini agar channel ini bisa berkembang dan banyak bermanfaat bagi kita semuanya.